Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil dari kelompok kami mengenai mata kuliah audit kesehatan dan keselamatan kerja yang beranggotakan saya sendiri, Hetty Cynthia, Alisa Putra, John Roy, Aprika Lusman, dan Firman Hidayat. Baik, yang pertama itu prinsip audit klausul 4 ISO 19011 tahun 2018. Audit sistem manajemen didasarkan pada 7 prinsip utama yang menjamin efektivitas, keandalan, dan kredibilitas hasil audit. Integrasi auditor bekerja dengan etika, kejujuran, dan tanggung jawab profesional. Dan yang kedua, harus kompeten, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh yang bisa mempengaruhi penilaian. Dan yang ketiga, penyajian yang wajar, laporan dan temuan audit harus jujur, akurat, dan lengkap, serta melaporkan kendala dan perbedaan pendapat bila ada. Yang keempat, kehati-hatian profesional yang wajar. Auditor harus menggunakan penilaian yang matang dan bijak, sesuai tanggung jawab dan yang diemban. Dan yang kelima, kerahasiaan auditor wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi audit. Tidak boleh disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Dan yang keenam, ada independensi auditor. Harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak terlibat dalam aktivitas yang diaudit sejauh mungkin untuk menjaga objektivitas. Dan yang terakhir itu ada pendekatan berbasis bukti. Kesimpulan audit harus didasarkan pada bukti objektif yang dapat diverifikasi meskipun seringkali hanya berdasarkan sampel karena keterbatasan waktu atau sumber daya. Selanjutnya ada materi 5.1 umum, mengelola program audit. Organisasi harus memiliki program audit yang terencana mencakup audit satu atau lebih sistem manajemen. Audit gabungan, yaitu apabila audit dilakukan atas beberapa standar sekaligus. Penentuan cakupan program audit mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas organisasi, risiko, dan peluang terkait tingkat kematangan sistem manajemen, lokasi berbeda, atau fungsi yang diadakan. Perhatikan khusus diperlukan untuk memahami di mana keputusan utama dibuat dan siapa menjadi manajemen puncak dari sistem manajemen tersebut. Selanjutnya ada 6.4 yang kelima, ketersediaan dan akses informasi audit. Yang pertama, metode audit ditentukan berdasarkan tujuan, ruang lingkup, kriteria, lokasi, dan durasi audit. Dan yang kedua, lokasi mencakup tempat fisik maupun virtual, tempat informasi audit tersedia. Akses informasi mengenai kapan, di mana, dan bagaimana sangat penting dan tidak bergantung pada tempat informasi dibuat atau disimpan. Dan yang keempat itu metode audit dapat diubah selama audit jika diperlukan. Selanjutnya ada materi 6.4 poin 6, peninjauan informasi telekomunikasi. Yang pertama, informasi dari audit harusnya untuk menilai kesesuaian sistem dengan kriteria audit, mengumpulkan data penampung audit, dan peninjauan bisa dilakukan bersama dengan aktivitas audit lainnya. Jika dokumen tidak tersedia tepat waktu untuk dapat ditunda atau dibatalkan setelah koordinasi. Selanjutnya ada materi 6.4 poin 7, pengumpulan dan verifikasi informasi. Yang pertama, informasi dikumpulkan melalui cara observasi dan penyusunan dokumen. Dan yang kedua, harus ada verifikasi valid pada audit 5 dan audit 6. Auditor harus menggunakan penilaian jika tidak verifikasi rendah. Temuan audit harus didasarkan pada bukti objektif. Dan yang kelima, jika ditemukan kondisi baru atau risiko, tim audit harus merespon secara tepat. Selanjutnya ada poin 6.4 poin 8 mengenai penyusunan temuan audit. Yang pertama, temuan audit dibuat berdasarkan evaluasi terhadap bukti dan kriteria audit. Yang kedua, temuan dapat menjawab kesesuaian terhadap ketidaksesuaian, praktik baik, peluang perbaikan, dan rekomendasi. Dan yang ketiga, ketidaksesuaian harus dicatat dan bisa diklasifikasikan secara kuantitatif atau kualitatif.
Yang keempat, hasil audit harus konfirmasi bersama pihak audit untuk memastikan pemahaman dan kesepakatan. Dan yang kelima, ketidaksepakat yang tidak terselesaikan harus diletak dalam laporan audit. Yang bertanggung jawab atas proses yang diaudit, klien audit, dan tim audit, serta pihak relevan lainnya. Kedua, ketua audit menyampaikan temuan dan kesimpulan audit. Ketiga, jika ada masalah mempengaruhi kepercayaan terhadap hasil audit, audit harus diberitahu. Terakhir, ada jika disepakati membutuhkan waktu dan rencana tindak korektif. Pada poin 6.5.1, menyiapkan laporan audit. Laporan audit harus disusun oleh ketua tim audit dan sesuai program audit yang akurat, jelas, ringkas, dan lengkap, yaitu tujuan ruang lingkup dan kriteria audit. Kedua, identifikasi klien audit, tim audit, lokasi, dan tanggal audit. Tiga, temuan audit dan bukti pendukung. Keempat, kesimpulan audit dan tingkat pencapaian kriteria. Perbedaan pendapat yang belum terselesaikan. Dan terakhir, pernyataan bahwa audit berbasis pengambilan sampel atau mengandung risiko ketidakrepresentatifan. Selanjutnya, mendistribusikan laporan audit. Laporan harus diterbitkan sesuai waktu yang disepakati. Jika ada penundaan, harus dikomunikasikan ke audit dan manajer program audit. Laporan harus diberi tanggal tinjauan dan tujuan sesuai ketentuan, didistribusikan hanya kepada pihak relevan, dan menjaga kerahasiaan isi audit secara ketat. Poin 6.6, menyelesaikan audit. 1. Audit dianggap selesai jika semua aktivitas yang dinyatakan telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan klien audit. Kedua, info dokumentasi disimpan atau dimusnahkan sesuai kesepakatan ketentuan. Informasi audit bersifat rahasia, tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan klien atau audit bila diperlukan. Jika perlu diungkap, klien dan audit harus segera diberitahu. Pelajaran dari audit dapat mengungkap risiko dan peluang bagi program audit dan organisasi audit. Poin 6.7, melaksanakan tindak lanjut audit. Hasil audit dapat menunjukkan perlunya perbaikan, tindak korektif, atau peluang perbaikan. Tindakan harus dilakukan oleh audit dalam jangka waktu yang disepakati audit. Harus memberi informasi kepada manajer program audit atau tim audit terkait status tindakan. Verifikasi efektivitas tindakan harus dilakukan biasa dalam audit selanjutnya. Hasil verifikasi dilaporkan ke pihak terkait. Ada satu cakupan dan acuan normatif. Dokumen ini merupakan paduan untuk mengatur sistem manajemen meliputi prinsip audit dan audit, kompetensi personal audit atau manajer audit, auditor, dan tim audit. Berlaku untuk semua yang melakukan audit internal, eksternal, sistem manajemen. Dapat digunakan untuk jenis audit lainnya jika disesuaikan dengan kompetensi spesifik yang dibutuhkan. Acuan normatif. Tidak ada acuan normatif yang digunakan dalam dokumen ini. Istilah dan definisi. 3.1 audit. Audit adalah proses sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mengumpulkan bukti objektif, mengevaluasi hasil bukti terhadap kriteria audit. Jenis audit internal pihak pertama dilakukan oleh atas nama organisasi sendiri. Yang untuk eksternalnya pihak kedua dilakukan pihak yang berkepentingan seperti pelanggan. Pihak ketiga yang dilakukan lembaga independen, misalnya lembaga sertifikasi. Ada audit gabungan. Audit ini dilakukan bersama pada suatu audit terhadap 2 atau lebih sistem manajemen. Jika sistem tersebut sudah terintegrasi, maka disebut sebagai manajemen terintegrasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Balikan ke moderator.